Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Akademi Nur, pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke dalam pelajaran yang baru atau dengan tema yang baru, yaitu seputar zikir dan keutamaan daripada berzikir. Zikir merupakan ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memiliki banyak manfaat bagi kita orang-orang yang melakukan zikir kepada Allah, dan juga memiliki banyak keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dengan mengucapkan zikir yang ringan, ya, yang sederhana, tetapi ternyata pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah keutamaan bagi orang yang selalu mengucapkan alhamdulillah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini adalah dua kalimat di mana apabila kita ucapkan, dia mudah di lisan kita, namun berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak keutamaan zikir yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala meletakkan zikir memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Di dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, yaqulu Allahu tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Allah mengatakan, aku bersama prasangka hambaku terhadap diriku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersama hamba tersebut apabila dia berzikir kepadaku, mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Apabila dia mengingatku, berzikir kepadaku di dalam hatinya, maka aku juga akan mengingatnya di dalam Allah, pada Allah Subhanahu wa taala. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun minhum. Dan apabila dia menyebut Allah, berzikir kepada Allah di tengah keramaian orang-orang, maka Allah juga akan menyebut nama kita, nama orang-orang yang berzikir tadi di tengah orang-orang atau di tengah makhluk-makhluk yang mulia, yang lebih mulia dari orang-orang yang kita berzikir di tengah-tengah mereka tadi. Ini merupakan bentuk keutamaan bahwasanya ketika kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah juga menyebut-nyebut kita, ya, menyebut-nyebut kita di sisi makhluk-makhluk yang mulia di sisinya. Tentunya tidak lain dan tidak bukan di antara mereka adalah para malaikat. Ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Imam Muslim. Dan ini adalah hadis yang sahih, yang mana kita wajib untuk mempercayai, mengimani apa yang kemudian disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang sebaik-baik amalan yang bisa kita kerjakan. Beliau mengatakan, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, maukah kalian aku kabarkan kepada kalian satu amalan yang terbaik yang bisa kalian kerjakan, wa azkaha inda malikikum, dan merupakan yang paling suci, yang paling mulia yang ada di sisi pemilik kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa arfa'uha fi darajatikum wa khairun lakum min infaqiz zahab wal waraqi, dan sangat tinggi derajatnya di sisi kalian, bagi kalian, dan lebih baik daripada menginfakkan emas, ya, ataupun yang senilai dengan emas. Wa khairun lakum min an tulqu aduwakum wa tadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, dan lebih baik daripada kalian pergi ke medan perang, kalian kemudian membunuh musuh-musuh kalian, atau kalian dibunuh oleh musuh-musuh kalian. Artinya lebih baik daripada jihad. Ya. Apa kata beliau? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat kemudian bertanya, benar wahai Rasulullah, kami ingin dikabarkan apa amalan tersebut.
Maka beliau mengatakan dzikrullahi ta'ala, yaitu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam hadis nomor 3377. Artinya sahabat Akademi Nunin rahmati Allah Subhanahu wa taala, zikir ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika seseorang berzikir berarti dia sedang melakukan sebuah amalan yang agung yang mendapatkan ganjaran pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga membuktikan, menunjukkan tentang kecintaan seorang hamba yang sebenarnya kepada Allah, ya. Karena sesungguhnya pada dasarnya kalau orang mencintai sesuatu, mencintai seseorang, dia akan selalu mengingatnya, akan selalu menyebut namanya, ya. Jadi ketika seseorang tidak mau atau jarang menyebut nama Allah, jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ini diantara tanda-tanda bahwasanya sebenarnya dia tadi kurang mencintai Allah atau bahkan tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan, memerintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya mereka selalu berzikir, banyak berzikir kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, misalnya di dalam surah Al-Ahzab ayat 41 sampai 42, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu udzukurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang sudah beriman kepada Allah diperintahkan, diseru kembali untuk senantiasa banyak berzikir. Udzukurullaha dzikran katsira. Ya, berzikirlah, ingatlah Allah Subhanahu wa taala dengan zikir sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya baik pagi maupun sore hari. Ya. Jadi makanya seharusnya kita, sejatinya kita sebagai seorang mukmin hendaknya melazimkan, meletakkan wirid kita setiap hari, pagi, sore, ya, habis setiap salat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar waktu salat hendaknya kita memperbanyak zikir-zikir, dan tentunya banyak lafaz-lafaz zikir, di antaranya misalnya kita mengatakan la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullah. Ini semua merupakan bentuk-bentuk zikir yang mutlak, yang bebas kita lakukan, bebas kita ucapkan dimanapun kita berada, kecuali di tempat qadha'ul hajah, di tempat yang memang tidak boleh untuk menyebut nama Allah, yaitu di toilet atau di kamar mandi. Nah, selain daripada kedua tempat itu, maka berzikirlah sebanyak-banyaknya kepada Allah. Ketika kita berada di perjalanan, di atas kereta, daripada melamun, ya sebaiknya kita mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dan lain sebagainya daripada bentuk-bentuk ucapan zikir. Zikir juga merupakan lambang daripada kehidupan hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran, ya, memberikan istilahnya permisalan, perumpamaan bahwasanya orang yang berzikir itu sama seperti orang yang hidup, sedangkan orang yang tidak berzikir sama umpamanya seperti hati yang sedang mati. Beliau mengatakan, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang banyak berzikir kepada Allah, orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan orang yang tidak mengingat Allah, tidak berzikir kepada Allah, itu umpama orang yang hidup dengan orang yang mati. Jadi dalam pandangan syariat Islam, dalam pandangan atau dimensi keimanan kita, bahwasanya berzikir merupakan lambang daripada kehidupan hati. Orang yang enggan berzikir, yang malas berzikir, maka itu merupakan bentuk daripada matinya hati mereka. Ya, matinya hati mereka. Makanya tidak heran orang-orang yang mati hatinya ini tadi, hidupnya akan dipenuhi dengan kegalauan. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin untuk mendapatkan ketenangan hati, hendaknya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnal qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan menjadi tenang. Ya, jadi perbanyak kita mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, alhamdulillah, astaghfirullah, la ilaha illallah, dan lain sebagainya dari ucapan-ucapan zikir. Kemudian selanjutnya adalah tempat berzikir. Ya, tadi sudah kita katakan bahwasanya tempat berzikir itu adalah dimanapun kita berada, ya, kecuali di tempat-tempat yang
tidak diperbolehkan seperti tadi tempat qadha'ul hajah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk ataupun dalam keadaan berbaring. Baik, pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan kita tentang kedudukan zikir. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.